Anak-anak saya minta makan, kenapa mama mau makan? Aduh, nggak ada apa-apa, mungkin mama mau nyari dulu. Gitu. Ya Allah, anak saya mau makan, nggak ada. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Pagi ini cuaca di Kampung Babakan, Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nampak bersahabat. Tidak seperti beberapa hari belakangan yang selalu hujan. Keadaan ini sungguh disyukuri Parman, sebab cuaca merupakan faktor penting baginya yang dapat mendukung kelancaran pekerjaan utamanya sebagai pembuat besek bambu. Hal inilah yang menjadi rutinitasnya 2 kali dalam seminggu. Kerjaan saya buruh ya paling nebang pohon, kalau nyari bambu, kadang nebang punya orang, saya beli punya orang, langsung saya bikin besek. Di hutan bambu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya inilah Parman biasa mengambil bambu. Untuk mengetahui batang mana yang akan ditebang, bambu terlebih dulu digetok-getokkan seperti ini. Sebab yang layak digunakan sebagai bahan membuat besek hanyalah batang bambu yang sudah tua. Ya milih-milih tua mudanya, kalau yang ini yang tua, kalau yang muda kan nggak bisa, gitu mintarnya jadi keriput lah gitu. Untuk dibuat anyaman besek, Parman biasa menggunakan jenis bambu tali yang panjangnya bisa mencapai 12 meter. Jenis bambu ini memang banyak tumbuh di Desa Cibalung. Itulah mengapa desa ini lantas terkenal sebagai salah satu daerah penghasil bambu yang berkualitas baik di wilayah Jawa Barat. Apalagi tanaman ini juga tak membutuhkan persyaratan tumbuh yang rumit, seperti jenis tanaman lainnya. Bambu mampu meregenerasi dirinya sendiri secara alami. Saat tangkai bambu ditebang, maka tunas baru dengan sendirinya akan muncul dan menggantikannya beberapa bulan kemudian. Hingga kini tak ada sejengkal tanah pun yang Parman miliki, sehingga ia tak dapat menanam sendiri bambu-bambu itu. Sendiri kalau beli langsung bawa ke rumah 10.000. Kalau nebang sendiri saya bawa 2 batang gitu. Jadi saya bayar 10.000. Demi bisa sedikit mengurangi rasa sakit di pundaknya, sesekali Parman pun beristirahat sejenak. Kontur tanah yang tak rata semakin mempersulit langkahnya.
Bahkan jika hujan sedang turun, jalanan ini pun akan menjadi semakin licin. Kalau hujan ya kita ya pasti jatuh, kalau ini kan licin jalannya dan nanjak. Ini sekarang awit ya? Iya sih, 2 batang. Untuk mencapai rumahnya, Parman harus berjalan memanggul bambu ini sejauh 3 kilometer. Hanya rasa tanggung jawab pada keluargalah yang seakan memberi dorongan tenaga lebih pada dirinya. Ya lumayan berat sih Bu, ya karena kebutuhan kita, jadi resiko kita ya kalau bawa sedikit kita capek di jalannya doang gitu. Bawa berat sekalian aja, kalau 2 batang bawa berat juga, tapi ya nggak bolak-balik. Sudah hampir 10 tahun, Ngadini menjalani biduk rumah tangganya dengan Parman. Hidup keluarganya selalu dibelit kesulitan ekonomi. Meski begitu, tak sekalipun ibu 2 anak ini berkeluh kesah. Rasa tanggung jawab yang ditunjukkan sang suami cukup menjadi alasan kuat baginya untuk selalu berbakti hingga akhir hayat. Berbekal keterampilan yang ia pelajari dari sang mertua, Ngadini lantas ikut membantu suaminya menganyam besek. Sebenarnya ia ingin bisa melakukan pekerjaan lain yang lebih menghasilkan uang. Tapi, apa mau dikata? Penyakit gangguan paru-paru yang ia derita membuatnya tak lagi mampu melakukan pekerjaan berat. Divonis sama dokter kena paru, sama jadi gimana ya, sedih hati. Gimana lagi, saya mah setiap minggu harus berobat gratis, tapi mah ya itu ongkosnya saya mah kadang punya, kadang enggak. Meski begitu, Ngadini tak mau terus menyesali nasib. Mungkin ini jalan dari Tuhan agar ia dapat meluangkan waktu lebih banyak untuk anak-anaknya. Selain itu, baginya masih banyak juga hal lain dalam hidup yang patut disyukuri. Kesehatan kedua buah hatinya salah satunya. Ya, Agung si sulung dulu lahir prematur dan sempat divonis dokter tak dapat bertahan hidup. Namun doanya sebagai ibu rupanya mendatangkan mukjizat bagi sang anak. Agung tumbuh sehat dan bahkan kini telah duduk di kelas 3 SD. Sebenarnya mah ada ya merasa capek, tapi karena saya melihat anak masih kecil itu mah buat semangat saya. Kalau udah nggak ada anak mah, saya mah nggak tahu. Udah pasrah kalinya. Usai memanggul bambu, lelah begitu terasa menyerang sekujur tubuhnya. Namun hal itu tak pernah mau Parman tunjukkan di hadapan keluarganya, terutama sang istri. Ia tak ingin menambah lagi beban di hati Ngadini. Sebagai suami, batin Parman seringkali dihantui rasa bersalah, lantaran belum pernah mampu membahagiakan sang istri tercintanya itu. Capeknya? Menang beralih nyeri tak? Enggak, kok saya hidup tuh sama begini amat sih gitu. Sampai nggak bisa buat anak aja nggak bisa gitu. Kadang-kadang makan juga nggak ada gitu. Kadang-kadang kalau pagi nggak makan paling ntar sore gitu. Kalau itu suka minta sama neneknya. Meski rasa lelah belum sirna sepenuhnya, Parman tak mau membuang waktu. Ia pun segera melanjutkan aktivitasnya. Baginya, waktu adalah uang. Mula-mula, batang bambu diukur terlebih dulu sesuai kebutuhan. Selain yang panjang, ia juga akan membutuhkan helaian bambu berukuran pendek sebagai bahan untuk menganyam bagian dasar besek. Barulah kemudian bambu dipotong-potong. Dari 2 batang bambu yang Parman beli hari ini, biasanya akan menghasilkan 500 hingga 600 buah besek, tergantung ukuran bambunya.
Selanjutnya potongan bambu dibelah menjadi 2 bagian, lalu dibelah kembali hingga menjadi lembaran-lembaran tipis yang biasa disebut iratan. Mengirat seperti ini membutuhkan kesabaran dan juga ketekunan. Sebab bila terlalu tebal, bambu akan sulit dan keras untuk dianyam nantinya. Membuat anyaman besek merupakan tumpuan hidup bagi Parman sekeluarga. Tak heran bila pekerjaan ini lantas melibatkan hampir seluruh anggota keluarganya. Selepas pulang sekolah, Agung pun biasa ikut membantu. Sebenarnya dalam hati kecil putra sulung Parman ini masih ada keinginan untuk dapat menikmati harinya dengan bermain seperti anak-anak seusianya. Namun melihat usaha keras orang tuanya untuk bertahan hidup, Agung tak mau tinggal diam. Ia sadar betul, seberapapun kecilnya bantuan yang ia berikan akan sangat berarti bagi kedua orang tuanya. Sebelum membentuk pola dasar besek, hasil iratan bambu terlebih dulu dimasukkan ke dalam cetakan tradisional yang terbuat dari kayu. Cetakan yang biasa disebut ini berguna untuk membengkokkan iratan bambu. Dengan begitu, saat menganyam bagian tepi besek, helaian bambu akan jadi lebih mudah untuk dilipat. Bukan dibilang upah itu mah, cuman saya mah bayar utang. Karena kan duitnya sudah diambil dari duluan buat kepentingan yang dulu. Jadi nama sekarang bikin cuman buat bayar utang gitu. Besek diawali pada bagian dasarnya dulu dengan menggunakan beberapa helai iratan pendek yang saling dianyam. Selanjutnya iratan panjang digunakan untuk menganyam bagian tepinya. Jari jemari Ngadini seolah sudah terpola menyilangkan helaian-helaian bambu. Besek bambu yang ia buat ini umumnya digunakan sebagai wadah ikan cuek. Dalam sehari rata-rata Ngadini bisa menyelesaikan hingga 100 buah besek. Kalau diupah bikin besek itu per 1 bijinya itu 130. Jadi kan dibayarnya per 100. Jadi masa 13.000 sehari paling banyak 150 itu mau udah dibantu sama anak sama suami. Mudahkan penghitungan nanti, tiap ikatan besek lalu diikat kembali tiap 100 buahnya. Jika dalam jumlah yang banyak, besek-besek yang sudah jadi biasanya diambil sendiri oleh sang pengepul ke rumah. Namun lantaran hari ini Ngadini ingin meminjam uang, maka ia memutuskan untuk mengantarkan sendiri besek-besek buatannya ini ke pengepul. Ngadini pun melangkah pasti, seolah ingin menutupi pergolakan batin dalam hatinya. Ia mencoba menekan rasa malu, mengingat suami dan anak-anaknya belum makan hari ini. Sedih, kalau teman saya minta makan, kenapa mama mau makan? Aduh, nggak ada apa-apa, mungkin mama mau nyari dulu, gitu. Kadang kalau ingat sama orang lain mah si anaknya suruh makan susah, padahal udah disiapin. Coba kalau di saya, kadang-kadang ngiri kan. Ya Allah, anak saya mau makan, nggak ada. Ngadini memang sudah lama berteman dengan keluarga Aang, sang pengepul besek. Itulah mengapa keluarga ini sudah sangat mempercayainya. Saya mah
pinjam duit kalau boleh. Emang perlunya berapa? Uang sih. Terlebih Ngadini juga selalu menepati janji membayar hutangnya dengan besek. Alasannya kan udah merasa keluarga sendiri gitu, udah berteman udah lama gitu, saking kasihannya sama dia gitu. Sudah lebih dari 5 tahun ini Aang menjadi pengepul besek. Wadah ikan cuek ini ia kumpulkan dari para pengrajin yang tinggal di sekitar rumahnya. Mulanya hampir 80% warga Babakan Cibalung berprofesi sebagai penganyam besek. Namun semenjak hadirnya pabrik-pabrik di sekitar wilayah ini, hanya tinggal beberapa orang saja yang masih bertahan, termasuk Ngadini dan Parman. Oh, berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Mbak Adin. Mbak Adin, itu ada jahitan di dalam, kira-kira bisa kapan ya? Bila hanya mengandalkan pemasukan dari menganyam besek yang tak seberapa, tentu tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ini sehari-hari. Ini bahannya, ini contohnya ya. Beruntung, ia juga masih memiliki keterampilan menjahit. Bahkan dulu ia sempat bekerja di pabrik garmen selama 16 tahun. Saya dulu pernah kerja di garmen, tapi berhubung anak saya lahirnya prematur, jadinya udah nggak bisa kerja di garmen. Keterampilan jahit-menjahit yang ia dapatkan di pabrik dulu masih ia gunakan hingga sekarang. Lumayan untuk menambah penghasilan. Ya, himpitan ekonomi ditambah penyakit gangguan paru yang ia derita beberapa tahun belakangan ini nyatanya tak melemahkan tekad Ngadini. Untuk setiap baju yang dijahitnya ini ia diupah Rp10.000. Andai saja ia mampu membeli mesin jahit, pastilah hasil karyanya bisa lebih bagus. Tapi sudahlah, percuma berandai-andai. Yang Ngadini tahu, ia harus tetap bekerja keras agar dapurnya dapat terus mengebul. Saya pinginnya mah sehat. Mungkin saya sakit begini mah, kasihan anak, takutnya mah nular ke anak mah. Terus? Ya Mbak. Mau beli beras, salete. Ya boleh, tapi utangnya kemarin belum dibayar ya Mbak ya? Sekarang mau dibayar, ntar sisanya mah catat aja ya. Iya, nanti. Uang pinjaman dari sang pengepul besek segera ia gunakan untuk melunasi hutangnya di warung, sekaligus meminjam lagi untuk makan hari ini. Kalau utang di warung mah kayaknya mah selama ini mah nggak pernah lunas, karena saya mah tambal sulam istilahnya mah, ngambil ntar bayar, ngambil bayar, kalau ada duit, kalau dapet rezeki ada yang ngasih langsung dibayarin, ntar berkurang kan enak. Tapi kalau lagi nggak punya ya udah aja, saya mah ke warung mah cuman ngambil doang. Akan sulit bahagia jika terus melihat ke atas. Prinsip itulah yang Ngadini tanamkan dalam hatinya. Karenanya ia pun selalu mencoba mensyukuri apa yang didapat hari ini. Minimal mau ngadu-ngadu ke siapa? Saya mah di sini sama mertua, saya mah susah ngadu nama. Kasihan ke mertua juga. Lalu ngadu mah kalau sholat, saya mah sering nangis kalau sholat mah, jadi ingat. Kita harus gimana saya mah. Kondisi kesehatan sang istri yang semakin parah membuat hati Parman kian terasa pilu.